Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Nani Ratnaningsih, Magister Pendidikan, beserta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lulurianti dengan NPM 24215111194. Saya dari kelas 2024C, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model PBL, metode diskusi dan tanya jawab, pendekatan CRT, dan saya akan mempraktekkan bagaimana implementasi dari model PBL, metode diskusi dan tanya jawab, pendekatan CRT ini. Materi yang saya gunakan dalam melakukan praktek nanti yaitu materi mengenai barisan aritmatika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah implementasi model-model pembelajaran matematika inovatif yang diampu oleh Ibu Dr. Nani Ratnaningsih, Magister Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada pengertian dari problem-based learning. Nah, menurut Zainal 2022, problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah, merupakan model pembelajaran berbasis inquiry yang berpusat pada siswa, di mana dalam penerapannya, pembelajaran didorong oleh masalah yang membutuhkan solusi, sehingga siswa membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui rangkaian aktivitas pemecahan masalah. Jadi, intinya, model PBL ini suatu model pembelajaran yang mana pembelajarannya itu siswa diberikan suatu permasalahan yang permasalahan tersebut harus dipecahkan oleh siswa, yang mana bertujuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya, ada sintaks dari problem-based learning. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang bersifat autentik yang relevan dengan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi masalah serta memberikan cara mempelajarinya. Yang selanjutnya, membimbing peserta didik secara individu maupun kelompok. Di sini, pada saat waktu pembelajaran, guru tidak hanya berdiam saja, akan tetapi guru harus membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi. Yang selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu guru membimbing peserta didik untuk menyajikan hasil dan peserta didik menyajikan hasil pemecahan masalah yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Yang selanjutnya ada pengertian dari metode diskusi. Menurut Novita tahun 2021, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan cara menyajikan suatu bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk memecahkan suatu masalah dan diperbincangkan dengan jalan bertukar pikiran, mengumpulkan pendapat dan menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh serta melalui kerjasama atau musyawarah antar peserta didik. Jadi, dalam metode diskusi ini, pembelajarannya itu dilakukan secara berkelompok lebih dari satu siswa, yang dimana siswa itu diberi tugas untuk memecahkan suatu permasalahan yang saling bertukar pikiran antara siswa lain dan siswa yang lainnya.
Lalu ada pengertian dari metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu strategi pembelajaran di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya, siswa yang bertanya dan guru yang menjawab. Menurut Azhari 2025. Nah, dalam tanya jawab ini, menurut Azhari, tidak dilakukan oleh beberapa siswa, akan tetapi terjadi interaksi antara guru dan siswa. Seperti itu. Nah, ada sintaks dari metode diskusi dan sintaks dari metode tanya jawab. Untuk sintaks metode diskusi, yaitu persiapan diskusi, yaitu menentukan tujuan, memilih jenis dan topik diskusi, serta menyiapkan segala kebutuhan agar kegiatan berjalan lancar. Jadi, sebelum menggunakan metode diskusi ini, kita perlu terlebih dahulu persiapan diskusi sebagai seorang guru ini. Yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Setelah persiapan, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan, di mana melaksanakan diskusi sesuai aturan, memberi arahan, mengelola jalannya diskusi, dan memberi kesempatan peserta didik untuk berpendapat. Yang selanjutnya yaitu ada menutup diskusi. Nah, setelah pelaksanaan diskusi selesai, yang selanjutnya harus menyimpulkan hasil diskusi dan melakukan refleksi sebagai bahan perbaikan ke depan. Untuk sintaks dari metode tanya jawab ada dua, yaitu yang pertama ada persiapan, yaitu menentukan tujuan serta menyiapkan pertanyaan dan kemungkinan jawaban untuk melakukan pelaksanaan tanya jawab nanti. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Guru mengajukan pertanyaan, peserta didik menjawab dan bertanya, lalu guru mengarahkan, memberi penguatan, dan menyimpulkan hasil. Lalu ada pengertian dari pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Nah, culturally responsive teaching atau CRT merupakan pendekatan yang dalam pelaksanaan pengajaran mengintegrasikan adat istiadat setempat dalam materi pembelajaran. Pendekatan CRT memberikan penawaran pada siswa akan pembelajaran yang lebih bermakna dengan melibatkan budaya di sekitar tempat tinggalnya. Dengan hal tersebut, siswa akan mendapatkan sebuah apresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki. Menurut Taher 2023. Jadi, pendekatan CRT ini pembelajarannya itu mengintegrasikan budaya adat istiadat setempat kepada pembelajarannya, yang diharapkan pembelajarannya itu lebih bermakna, siswa lebih paham mengenai materinya. Lalu ada sintaks dari pendekatan CRT. Yang pertama yaitu ada pemodelan atau modeling. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu bertanya, di mana guru mengajukan pertanyaan untuk memancing pemikiran dan peserta didik mengemukakan ide, hipotesis atas pemahamannya. Lalu ada masyarakat belajar. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Yang keempat ada menemukan. Peserta didik mencari dan menemukan konsep melalui aktivitas eksplorasi dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu ada konstruktivisme. Peserta didik membangun sendiri pemahaman sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu ada refleksi. Guru memberi penguatan peserta didik merangkum dan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir ada penilaian otentik. Peserta didik mengerjakan evaluasi, guru menilai hasil belajar, serta memberikan tindak lanjut, pengayaan, atau bimbingan untuk di akhir nanti. Nah,
Selanjutnya ada sintaks gabungan dari model PBL, metode diskusi dan tanya jawab, pendekatan CRT. Nah, ini untuk diimplementasikan di dalam kelas. Karena tadi sudah dibahas mengenai sintaks dari bagian-bagiannya, untuk sintaks gabungan di sini saya akan langsung mempraktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir sekarang siapa? Ibu absen satu persatu ya. Nina hadir. Aufa, oke. Nazwa, Syawwa. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi, kalian nanti akan dibentuk beberapa kelompok yang mana harus diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan Ibu berikan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola barisan aritmatika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menentukan beda dan suku pertama suatu barisan aritmatika dengan tepat. Yang ketiga, yaitu menyusun model matematika dari permasalahan nyata ke dalam bentuk barisan aritmatika. Yang keempat, menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika menggunakan rumus yang sesuai. Yang selanjutnya, terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika secara sistematis dan logis. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu ada jargon terlebih dahulu agar kalian itu menjadi semangat belajarnya. Nah, boleh diperhatikan ya. Kalau Ibu bilang belajar matematika, kalian jawab asyik dan bermakna, gitu ya. Siap? Oke, Ibu pimpin ya. Belajar matematika asyik dan bermakna. Oke, udah semangat, 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 harus semangat ya. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang bisa menjawab boleh acungkan tangan ya, atau langsung menjawab juga, gak apa-apa. Nah, di sini Ibu mau nanya, kalian pernah gak sih menemukan pola dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Oke, Syawal, pola apa yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pasti ya, kalau dalam matematika seperti pola bilangan pasti ke sana gitu. Kalau ibu punya nih angka 2, 4, 6, 8, apakah itu merupakan suatu pola atau bukan? Ya, itu juga merupakan suatu pola ya. Nah, di sini ibu ada suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Ibu tampilkan ya. Nah, ini dia permasalahannya. Tahu ini gambar apa? Ya, gambar payung gelis. Payung gelis berasal dari mana?
Dari Tasikmalaya. Ya, ada yang orang Tasik di sini. Wah, banyak ya orang Tasik. Punya payung nggak? Payung gelis di rumah? Punya, Alhamdulillah. Nah, bisa dilihat ya ke gambar. Di sini ada seorang pengrajin dari payung gelis yang sedang menyusun payung gelisnya. Nah, di bagian susunan pertama, itu yang paling bawah ada berapa payung? Ya, betul. Ada 4 payung. Selanjutnya di baris kedua, susunan kedua, ada berapa payung? Ya, ada 7 payung. Lalu yang ketiga, yang paling atas, ada berapa? Ada 10, betul. Nah, kalau seorang pengrajin ini ingin menentukan secara langsung susunan dari baris ke-15 atau susunan ke-15 ini, apakah ada yang tahu caranya bagaimana? Ya, bisa ya. Kita langsung tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Nah, tapi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, permasalahan ini bisa diselesaikan menggunakan konsep atau rumus dari barisan aritmatika. Nah, tadi kita identifikasi terlebih dahulu ya barisan yang terbentuk. Nah, untuk barisan yang pertama, yaitu ada 4. Untuk barisan yang kedua ada berapa? Tadi? Ya, betul. Ada 7. Untuk barisan ketiga ada berapa? Ada 10. Dan selanjutnya terus berlanjut sampai UN. Nah, kita itu bisa menentukan beda ya atau selisih. Tahu selisih? Apa? Iya, betul. Jadi kita itu bisa menentukan bedanya atau selisihnya terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan selisih itu bisa dari suku U2, U2 dikurangi suku sebelumnya. Kalau U2 berarti suku sebelumnya berapa? U1, betul. Berarti U2-nya berapa tadi? 7. 7 dikurangi 4. Berapa? Iya, betul. 3. Berarti bedanya berapa? Ya, 3. Ataupun kita itu bisa mencari dengan selanjutnya, suku selanjutnya. Nah, kalau kita menggunakan U3, berarti suku sebelumnya berapa? U2. Coba, apakah sama menghasilkan 3? Bagaimana? Ya, sama. Nah, kita mengenal terlebih dahulu ya istilah yang ada di dalam barisan aritmatika ini. Nah, untuk U1 itu disebut suku pertama. Kalau U2 itu disebut suku apa? Suku ke? Iya, pinter. Suku kedua. U3? Iya, suku ketiga. Berarti kalau UN, suku ke N, ya. Nah, B itu disebut dengan beda dan N itu urutan nomor suku. Jadi bisa berapa aja ya? Bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jika selisihnya konstan setiap suku, maka itu tuh disebut dengan barisan aritmatika. Nah, kita harus menemukan terlebih dahulu rumus dari barisan aritmatika. Nah, tadi U1. U1 itu kan suku awal ya, atau sama dengan A. Untuk U2 berarti apa? U1 tambah B ya, atau sama dengan? Iya, A ditambah B karena U1 itu sama dengan A. Untuk U3, U2 ditambah B atau A, U2-nya berapa tadi? Iya, A tambah B. Ditambah lagi B. Kan terus berlanjut kan? Iya. Jadi berapa hasilnya?
A tambah 3B, pinter. Nah, untuk U4 dan U5 terus U6 sampai selanjutnya itu berarti polanya sama. Tinggal ditambah-tambahkan. Nah, kalau ibu tanya nih, UN. UN berarti berapa? Nah, sekarang iya, fokus di N. Coba kalian cari terlebih dahulu polanya. Boleh-boleh diskusi. Gimana? Iya, betul. Jadi, UN itu adalah rumusnya A tambah N kurangi satu kali B. Karena di sini juga ya bisa mendapatkan dua itu dari 3 kurangi satu. Nah, ini N, berarti N kurangi satu. Nah, untuk A-nya itu tetap ya baik U1, U2, U3 itu ada A-nya. Begitupun dengan UN pasti ada A-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaian masalah ini, kalian harus selesaikan masalah ini dengan sendiri atau dengan berkelompok. Ya, untuk kelompoknya ini boleh. Ini baris pertama. Baris pertama itu kelompok satu ya, baris kedua kelompok dua, baris ketiga kelompok tiga, baris keempat kelompok empat, dan ke depan lagi itu kelompok lima, lalu lanjut kelompok enam, kelompok tujuh. Oke, untuk LKPD-nya Ibu akan bagikan sekarang. Boleh langsung diskusi aja ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke Ibu. Ya, gimana? Betul, berarti kita itu harus identifikasi terlebih dahulu. Mana A-nya, mana B-nya. Untuk, iya, nanti kan bisa dicari. Iya, langsung aja. Bagaimana? Apakah ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Oke, semangat ya. Diskusinya jangan berisik ya. Jangan terlalu berisik, cukup omongin yang perlu diomongin, yang berhubungan dengan isi dalam LKPD. Gak boleh ngomongin yang lain terlebih dahulu nanti, atau ngobrol mah ada waktunya kan istirahat. Iya. Oke, udah ketemu jawabannya berapa? Nah, selain permasalahan payung gelis, ada juga kan permasalahan lainnya. Bisa itu?
Oke, baik. Nah, yang selanjutnya kalian harus mempresentasikan apa yang kalian sudah pecahkan dari LKPD tersebut. Boleh ya? Sekarang dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Boleh kelompok satu? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Boleh kelompok lain, bila ada yang ditanyakan atau dikemukakan, ditambahkan, boleh ya, dipersilahkan. Oke, ya. Yang selanjutnya kelompok dua, ya, jadi kita itu harus menentukan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Jadi kita harus paham terlebih dahulu mengenai materi-materinya dan soal ceritanya gitu ya. Kalau kita tidak bisa memahami apa yang diinginkan oleh soal tersebut, dipastikan kita bingung untuk ke tahap selanjutnya. Jadi kita harus bisa memahami terlebih dahulu. Oke, nah tadi kita itu kalian ya sudah bisa memecahkan masalah mengenai beberapa hal yang ada di dalam LKPD tersebut. Jadi, pada saat kita ingin mengetahui seperti susunan ke-15 tadi pada payung gelis, kita itu bisa menggunakan konsep dari barisan aritmetika untuk menyelesaikannya. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari UN sama dengan A tambah N kurangi satu dikali B. Kita harus mengetahui terlebih dahulu suku apa yang ingin kita cari, lalu suku pertamanya berapa, dan bedanya berapa. Baru kita bisa menentukan apa yang ditanyakan pada soal tersebut dengan menggunakan rumus itu. Oke, Ibu sangat apresiasi ya kepada kalian yang sudah sangat antusias dalam pembelajaran pada kali ini. Nah, sekarang Ibu mau tahu terlebih dahulu seberapa paham kalian sama materi pada pertemuan kali ini. Oke, sangat paham. Ada bagian yang belum dipahami. Oke, apakah seru menggunakan pembelajaran kali ini? Oke. Nah, di sini Ibu ada beberapa soal ya, dikit ada 1 sampai 2 soal yang harus kalian kerjakan pada saat ini. Untuk soalnya cukup mudah ya kalau kalian paham mengenai materi yang dijelaskan atau yang kalian pecahkan melalui permasalahan tadi. Untuk soalnya, Ibu kirim ya melalui WhatsApp. Oke, kalau sudah selesai, kalian bisa ngumpulin ya. Kumpulinnya hasil pengerjaan kalian yang individu sekarang dan LKPD yang sudah kalian pecahkan bersama kelompok tadi. Boleh dikumpulkan ke depan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah sangat berantusias pada pembelajaran kali ini. Semoga materinya sangat dipahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gak lama lagi kita itu bakal ngelaksanain kegiatan
UAS. Untuk soalnya, pasti ada soal seperti ini ya, gak bakal jauh dari yang Ibu jelasin bersama materi-materi lainnya. Dan untuk hasil UAS yang tidak sesuai, nanti akan adakan remedial. Dan untuk yang sudah sangat bagus atau yang bagus, nanti Ibu adakan pengayaan yang akan kita bahas selanjutnya. Cukup sekian ya pembelajaran kali ini karena waktunya sudah beres juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penjelasan dari saya dan praktek yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.